adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kuningan. Berjarak 250 km dari kota Bandung dan 43 km dari kota Cirebon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di selatan, dan Kabupaten Majalengka di sebelah barat. Kabupaten ini dikenal karena merupakan tempat dilaksanakannya perundingan Linggajati. Kuningan merupakan salah satu pintu gerbang masuk Jawa Barat dari sebelah timur, bersama dengan Kabupaten Ciamis, Cirebon, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kuningan berjuluk Kota Kuda karena kuda merupakan ikon dari kabupaten ini karena kuda dianggap sebagai perwujudan dari Si Windu, yaitu kuda gesit milik keluarga Arya Kamuning, seorang pemimpin di wilayah Kuningan pada zaman Kesultanan Cirebon dan Pajang. Mendengar, siapa sangka bermula dari sebuah gubuk yang dibangun pada tahun 1918 oleh seorang wanita bernama Jasitem yang juga merupakan tempat tinggalnya. Kemudian menjadi salah satu saksi sejarah sebuah perundingan yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Inilah Museum Linggarjati yang dahulu dijadikan tempat perundingan wakil Indonesia dan Belanda. Gedung tua bergaya kolonial Belanda ini sebelum difungsikan sebagai museum sempat mengalami beberapa pergantian fungsi dan kepemilikan. Pada masa kolonial, gedung tua ini sempat menjadi markas tentara. Kemudian diubah fungsinya lagi menjadi sekolah dasar dan pernah juga dijadikan sebuah hotel hingga dijadikan gedung perundingan. Seperti yang diungkapkan oleh staf pengelola Museum Gedung Perundingan Linggarjati, yaitu Bapak Agus Suparman. Kalau untuk berdirinya nih dimulai dari tahun 1918. Nah ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, nah itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersana, yang punya pabrik gula di Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pan Os dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 1935 sempat dijadikan Hotel Restore, kemudian 1942 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 1945 sampai 1946 nih Hotel Merdeka di sini. Nah pada waktu perundingan sini dulu itu statusnya masih hotel yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda Agresi Militer kedua dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar, nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi dipugar dijadikan museum sampai sekarang. Kalau untuk furniture ini mungkin yang aslinya tinggal kursi depan, kemudian ada piano, kemudian nanti di ruang makan sama di ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kiren. Cuma itu, kalau yang lainnya udah replika semua, cuma nggak merubah bentuk aslinya, disamakan, disesuaikan dengan yang aslinya. Nah untuk pengelolaan gedung ini mungkin ini kami gunakan dari dana pengunjung, kami gunakan untuk perawatan, semacam potong rumput, pengecatan pagar gitu Pak. Ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Cuma ini dilindungi oleh BPCB, nah itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Untuk saat ini alhamdulillah Pak, karena ini untuk ada biaya rutin dari pemerintah, itu juga udah dari kemarin tahun-tahun sebelum COVID itu udah digunakan dari anggaran DAK Pak dan alokasi. Kalau untuk pengunjung mungkin setiap hari ada Pak, nah itu untuk rata-rata per bulan mungkin 4 sampai 5.000 pengunjung
Beda lagi bulan Juni, Juli itu liburan sekolah, nah itu mencapai 14 sampai 15.000 pengunjung. Untuk luas keseluruhan mungkin ini 2,4 hektar, kalau luas untuk bangunan 800 meter persegi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gedung yang berlokasi di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini digunakan sebagai tempat diadakannya perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Mengingat pentingnya peranan gedung ini dalam usaha menciptakan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya, kemudian gedung ini diresmikan sebagai museum pada tahun 1976. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946. Museum ini menjadi saksi bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang diketuai oleh Sultan Syahrir, Susanto, Tirto Projo, Mr. Muhammad Rum, dan Dr. A.K. Ghani. Para delegasi Indonesia ini berunding dengan delegasi dari Belanda. Di antaranya Profesor Mr. Schermerhorn, Dr. F. de Boer, Mr. Van Poel, Dr. Van Mook, dan diplomat Inggris Lord Killearn sebagai mediator. Berdasarkan sejarah yang tertulis, perundingan Linggarjati diadakan sebagai langkah atau cara pemerintah mengusir Belanda dengan jalur hukum, di mana dalam perundingan tersebut menghasilkan 3 isi pokok. Perjanjian pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Paling lambat, Belanda harus meninggalkan daerah de facto 1 Januari 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Kemudian isi perjanjian terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil perundingan ini lalu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati atau lebih dikenal dengan Perjanjian Linggarjati yang disepakati di Jakarta pada 15 November 1946. Bapak Muplihudin, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mengungkapkan. Gedung naskah Linggarjati itu dari aspek dari sudut pandang sejarah itu tadinya itu bukan gedung yang diperuntukkan untuk perundingan. Awalnya gedung itu adalah milik seorang perempuan yang kemudian ditika oleh pengusaha dari Cirebon. Kemudian dialihfungsikan dari rumah singgah menjadi hotel. Ada beberapa nama hotel saat itu, dari mulai pada saat pendudukan Jepang, kemudian pada saat agresi militer Belanda, dan seterusnya menjadi hotel. Kemudian pada tahun 56 kalau tidak salah itu kemudian beralih fungsi menjadi tempat belajar yang akhirnya yang kemudian menjadi tempat belajar anak-anak SR sekolah rakyat sampai tahun 76 gitu. Itu sejarah Linggarjati. Mengapa ini pertanyaan, ada pertanyaan mengapa perundingan Indonesia Belanda yang yang dimoderati oleh
Inggris itu tempatnya di Linggarjati, karena konon kabarnya bahwa pertama gedung naskah Linggarjati itu ada di Kuningan di kaki Gunung Ciremai, yang tentu karena di kaki gunung hawanya sejuk. Itu alasan pertama. Yang kedua, pada waktu itu ada tarik menarik tentang tempat perundingan. Belanda menginginkan di Jakarta, pihak Indonesia menginginkan di Jogja. Tarik menarik yang begitu kuat akhirnya mengambil jalan yang moderat. Nah, Ibu Mensos saat itu mengusulkan, karena kebetulan Menteri Sosial saat itu adalah orang Bituin, orang Kuningan. Nah, mengusulkan untuk dilaksanakan di Linggarjati. Ternyata tawaran itu baik oleh pihak Belanda maupun oleh pihak Indonesia diterima. Maka ditetapkanlah gedung itu menjadi tempat perundingan Linggarjati. Nah, keberadaan gedung Linggarjati sampai sekarang alhamdulillah terpelihara, baik zona inti maupun zona penunjangnya. Kita mencoba melakukan ikhtiar yang edukatif, ikhtiar yang memberi manfaat besar kepada masyarakat, terutama tentang pemanfaatan gedung naskah Linggarjati. Di samping jadikan sebagai objek dalam rangka memberikan ruang kepada pelajar, kepada mahasiswa, kepada masyarakat untuk belajar tentang sejarah, juga di lingkungan atau di komplek gedung naskah itu kita acap kali melakukan beragam kegiatan yang berhubungan dengan sejarah, dengan seni, dengan sastra, dengan ekonomi, dengan macam-macam di tempat itu. Maksudnya untuk agar intensitas, kuantitas pengunjung semakin banyak. Nah, itu ikhtiar yang kita lakukan. Nah, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu memberikan servis yang baik, terutama dari aspek penganggaran. Nah, kita dipercaya untuk mengelola dana alokasi khusus atau BOP untuk pemeliharaan, penataan, pengembangan, dan pemanfaatan gedung naskah Linggarjati. Ya, kalau berbicara masalah kendala, itu pasti kita temu setiap saat kita menemui banyak kendala. Nah, persoalan misalnya SDM, persoalan sistem yang dibangun, persoalan kapasitas bagaimana supaya lingkungan asri, lingkungan indah, estetis, tapi tidak mengganggu nilai-nilai, itu menjadi masalah kita. Tetapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah itu kita satu persatu kita identifikasi, satu persatu kita carikan jalan keluarnya. Ya, alhamdulillah kalau saya lihat progres perkembangan dari tahun ke tahun itu perubahannya bagus lah. Perubahan ke arah perbaikan dalam pengelolaan itu ada. Pendengar, masuk ke dalam museum. Kita seperti dibawa ke dalam suasana menjajaki atau napak tilas diplomatik para pendiri bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Meja perundingan, berbagai dokumentasi berupa foto, diorama, benda-benda peninggalan lainnya, hingga hasil naskah perjanjian Linggarjati bisa disaksikan dari dekat di museum ini. Pada bagian belakang gedung terdapat halaman yang luas dihiasi dengan pepohonan yang rindang dan tangga menuju ke bawah. Pada area ini terdapat monumen yang bertuliskan isi pokok hasil perundingan. Senang, lumayan sering juga ke sini gitu, karena kan tempat bersejarah gitu, bahwa saudara-saudara, teman-teman juga biar pada tahu. Ya, semoga banyak orang yang sering kunjung ke sini juga gitu. Selain itu terdapat batu hitam dengan ukiran 5 pilar masyarakat Indonesia dibangun di atas monumen. Kelima pilar tersebut antara lain petani, pemuka agama, wanita, tentara, dan pemuda yang saling berangkulan. Hal ini sebagai wujud kekuatan utama bangsa Indonesia yang teguh membela kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Pendengar, mari kita akrab dengan warisan-warisan budaya
baik benda maupun tak benda, baik tangible maupun untangible, seperti halnya Gedung Naskah Linggarjati sebagai salah satu wujud, salah satu bukti sejarah tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Pendengar dan pemirsa RRI, jangan lupa berkunjung ke Gedung Perundingan Gedung Naskah Linggarjati karena tempat ini sangat bersejarah. Jadi untuk kalian yang belum tahu, silahkan segera datang ke sini. Pendengar dan pemirsa RRI, mari kita lihat Gedung Perundingan Linggarjati. Datanglah ke tempat ini, ke Gedung Perundingan Linggarjati yang bertempat di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Memangnya Linggarjati bersejarah, tempatna endah, tur tumanina. Linggarjati tempat ngariung pada